Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang penerapan fungsi kuadrat ya. Jadi penerapan fungsi kuadrat ini banyak digunakan di mata pelajaran yang lain ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, penerapan fungsi kuadrat ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum ya. Oke, penerapannya seperti apa ya? Contoh pertama. Oke, contoh yang pertama. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus H mendekati T itu sama dengan 40 T dikurangi 5 T pangkat 2 ya. Jadi lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter ya. Berarti ini ya, tinggi H meter dalam waktu T detik. Berarti kalau misalkan ditembakkan ke atas pasti nanti turun lagi ya. Oke, ya. Nah, untuk menentukan tinggi H-nya ya, untuk menentukan tinggi H-nya pada waktu tertentu itu dinyatakan dengan 40 T dikurangi 5 T pangkat 2. Oke, kita tahu ini ya, itu berupa persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya. Persamaan fungsi kuadrat. Ya, yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Itu berarti tinggi maksimum itu ini ya. Berarti yang vertikal itu adalah untuk menentukan tingginya. Yang horizontal itu berarti waktu yang dibutuhkannya. Ya. A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti maksimum itu adalah berada di posisi ini kan. Berapa waktunya yang diperlukan? Berarti yang ditanyakan itu adalah nilai X-nya. Atau di sini nilai T-nya ya. Nah, untuk yang B yang ditanyakan adalah tinggi maksimumnya. Berarti posisi di sini itu nilai H-nya atau nilai Y-nya berapa? Berarti kalau yang ini, yang B itu yang ditanyakan adalah nilai X-nya ya. Berarti kalau ini H-nya berapa? Kalau yang B itu H-nya berapa? Kalau yang ini T-nya berapa? Oke, ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, soal yang pertama itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti untuk mencapai tinggi maksimum ya, untuk mencapai tinggi maksimum itu nilai X-nya berapa atau nilai T-nya berarti berapa? Ya, berarti kita bisa untuk mencarinya dengan menggunakan X puncaknya. Ya, dimana kita tahu X puncak itu sama dengan min B per 2A. Oke, tadi rumusnya itu adalah 40T dikurangi 5T pangkat 2 ya. Berarti di sini kita ketahui nilai A-nya itu adalah nilai A-nya itu adalah min 5 ya. A itu adalah koefisien dari T pangkat 2 ya. Kemudian kita ketahui lagi B-nya. B-nya itu sama dengan 40. C-nya itu sama dengan 0. B itu adalah koefisien dari T ya. Oke, C itu sama dengan 0. Oke, sama dengan min, berarti B-nya adalah 40 per 2 dikali A. A-nya itu adalah min 5. Oke, sama dengan min 40 per min
10 ya. 2 dikali min 5. 40 dibagi min 10 itu berarti sama dengan 4 ya, min 4. Maka hasilnya berarti X-nya itu adalah 4. Oke, berarti untuk mencapai tinggi maksimum itu diperlukan atau waktu yang diperlukan itu adalah 4 detik ya. Oke, berarti kita tinggal cari yang B-nya. Kalau B yang ditanyakan adalah tinggi maksimumnya. Oke, berarti untuk yang B yang ditanyakan adalah tinggi maksimum peluru tersebut. Berarti ini yang ditanyakan itu adalah nilai Y-nya. Nilai Y puncaknya ya. Dimana kita ketahui Y puncak itu sama dengan min D per 4A. Oke, berarti kita butuh nilai diskriminannya ya. D itu sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Oke, B-nya itu sama dengan berapa tadi? 40 ya. 40 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya tadi min 5. C-nya itu 0. 40 kali 40 berarti 1600 ya. Min 4 dikali min 5 dikali 0 berarti hasilnya adalah 0. Berarti D-nya itu adalah 1600 ya. Maka di sini kita dapatkan min 1600 dibagi 4, A-nya tadi min 5 ya. Maka hasilnya di sini min 1600 dibagi min 20. Berarti di sini hasilnya min 80 ya. Berarti Y puncaknya itu adalah 80. Min dikali min itu plus ya. Berarti untuk mencapai tinggi maksimum itu nilai Y-nya adalah 80 ya. Tinggi maksimumnya itu adalah 80 dan waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tinggi maksimum tersebut itu adalah 5 detik ya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk lagi ke contoh soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang kedua ya. Soalnya adalah panjang seutas kawat itu adalah 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter dan lebar Y meter ya. Berarti ada persegi panjang. Oke, panjangnya itu adalah X meter dan lebarnya itu adalah Y meter. Jika luas persegi panjang dinyatakan dengan L, jawablah persoalan berikut ya. Oke, berarti di sini yang A nyatakan L sebagai fungsi, kemudian B tentukan luas maksimum L. Berarti di sini kita ditanyakan luas persegi panjangnya ya. Dimana luas persegi panjang itu sama dengan X, berarti X dikali Y ya, atau panjang kali lebar ya. Oke, berarti kita harus rubah L itu sebagai fungsi. Oke, di sini yang diketahui di sini bahwa panjangnya kawat itu sama dengan 200 meter ya. Dia dibentuk menjadi persegi panjang. Berarti 200 meter ya. Itu sama dengan kelilingnya kan? Ya, berarti panjang kawat itu sama dengan keliling dari persegi panjang ini ya. Jadi panjang kawat itu sama dengan keliling dari persegi panjang ya. Tadi panjang kawatnya tadi sama dengan 200 meter. Berarti keliling itu berarti 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar ya.
Atau boleh juga ditulis seperti ini, keliling itu sama dengan 2 dikali P ditambah L. Oke, berarti di sini 200 sama dengan 2 dikali panjangnya itu adalah X ditambah lebarnya adalah Y, ya. Oke, ini saya tulis seperti ini aja dulu ya. Kita pindahkan luasnya seperti ini, sama saja kan ya. Oke, berarti X ditambah Y sama dengan, berarti 2 pindah ke ruas kanan, maka di sini jadinya 200 dibagi 2, hasilnya berarti 100. Oke, berarti di sini Y sama dengan, berarti kalau di sini Y sama dengan, berarti X dipindahkan ke ruas kanan ya, maka di sini jadinya 100 dikurangi X. Oke, di sini kita dapatkan Y-nya itu adalah 100 dikurangi X ya. Nah, baru kita cari rumus luasnya, di mana luasnya itu sama dengan X dikali Y. Maka kita substitusikan Y ini ke dalam persamaan yang ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kalian catat dulu. Oke, tadi kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 100 dikurangi X. Kita masukkan ke rumus luas, di mana luas itu tadi sama dengan X dikali Y. Oke, kita substitusikan nilai Y-nya ke dalam rumus luas. Berarti di sini X dikali Y-nya itu adalah 100 dikurangi X. Maka kita dapatkan rumus luas itu sama dengan X dikali 100 100x, X dikali negatif X. Berarti di sini negatif X pangkat 2. Oke, maka kita dapatkan rumus luasnya itu sama dengan 100x dikurangi X pangkat 2. Oke, untuk menghitung luas ternyata berarti dia berupa fungsi kuadrat. Kenapa disebut fungsi kuadrat? Karena pangkat tertingginya itu adalah 2. Ya, maka di sini kita ketahui nilai A-nya berapa? Min 1. Nilai B-nya sama dengan 100. Nilai C-nya sama dengan 0 ya. Oke, ini berarti untuk mencari luas kita gunakan rumus ini ya. Oke, soal yang kedua itu adalah tentukan luas maksimumnya. Oke, sekarang kita tentukan luas maksimumnya. Berarti untuk menghitung luas kita gunakan tadi rumus ini ya. Tapi yang ditanyakan itu adalah luas maksimum. Berarti nanti kan untuk menghitung luas dia berupa grafik kan ya. Nah, tadi untuk menghitung nilai maksimum itu berarti kita bisa dapatkan dari nilai Y-nya ya. Dimana Y maksimum atau Y puncak itu bisa kita cari dari min D per 4A. Oke, berarti untuk mencari luas maksimumnya kita bisa cari dari nilai Y puncaknya ya. Y puncak itu sama dengan min D per 4A. Oke, kita cari dulu diskriminannya ya. Atau boleh langsung di dalamnya ya. Jadi luas maks itu kita bisa cari dari min D per 4A. Berarti di sini min D-nya itu adalah B pangkat 2 dikurangi 4A. C dibagi 4A. Oke, tadi B-nya itu sama dengan B-nya itu sama dengan 100 ya. 100 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya itu sama dengan min 1 ya. C-nya itu 0. Oke, 4 dikali min 1. 100 kali 100 10.000 ya. 10.000 dikurangi 4 min 4 dikali min 1 4 dikali 0 0 ya. 0 per
4 dikali min 1 min 4. Maka di sini hasilnya sama dengan min 10.000 dibagi min 4. 10.000 dibagi min 4. 10.000 ditambah 0 berarti 10.000 ya. Dibagi min 4. Berarti hasilnya adalah min 2.500 ya. Oke, min dikali min positif, maka hasilnya adalah 2.500. Berarti luasnya itu sama dengan untuk luas maksimumnya itu adalah 2.500 meter persegi. Oke, ini untuk soal yang kedua. Kita coba lagi soal yang ketiga ya, yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Diketahui suatu fungsi kuadrat dengan persamaan f memetakan x itu sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah a. Jika fungsi tersebut memiliki nilai minimum min 4, tentukan nilai a. Oke, sebenarnya dari fungsi kuadrat ini kita bisa tahu fungsi kuadratnya atau grafiknya itu adalah terbuka ke atas ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari nilai a-nya. Ya, nilai a-nya ini lebih besar dari 0 ya. Maka pasti si kurvanya itu bentuknya adalah seperti ini. Kalau a-nya itu adalah kurang dari 0, berarti kurvanya itu adalah bentuknya seperti ini ya. Oke, di sini diketahui nilai minimumnya ya. Maka kita pasti di sini nilainya adalah nilai minimum ya. Oke, jika fungsi tersebut memiliki nilai minimum min 4, tentukan nilai a-nya. Oke, di sini yang diketahui itu adalah nilai minimumnya ya. Berarti di sini diketahui nilai y puncaknya. Atau nilai y titik baliknya ya, atau yp-nya. Nilai y pada titik baliknya ya, atau titik minimumnya. Untuk menghitungnya itu kan berarti min d per 4a. Oke, kita hitungnya langsung aja di dalam rumus ya, d-nya. Min d-nya itu tadi b pangkat 2 dikurangi 4ac per 4a. Oke, min b-nya berarti di sini berarti di sini diketahui nilai a-nya di sini ya. Nilai a-nya itu sama dengan 1, nilai b-nya itu sama dengan negatif 2, dan nilai c-nya itu sama dengan a. Oke, berarti kita tinggal masukkan b-nya itu adalah min 2. Berarti di sini min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali a-nya itu adalah 1, c-nya itu adalah a. Oke, per 4 dikali 1 sama dengan negatif min 2 pangkat 2 berarti 4 dikurangi 4, negatif 4 dikali 1 negatif 4 dikali a, berarti di sini negatif 4a per 4. Oke, tadi ya nilai puncaknya itu adalah negatif 4 ya, di sini ya, negatif 4. Oke, berarti dari sini kita bisa cari nilai a-nya ya. Oke, untuk mencari nilai a berarti 4 ini kita pindahkan ke ruas sini ya. Berarti jadinya adalah negatif 4 dikali 4. Berarti di sini sama dengan negatif 16 sama dengan negatif 4. Ini belum ya. Negatif 4 min 4a. Oke, maka di sini kita pindahkan ke sini ya. Berarti di sini min 16 sama dengan, oke, kita bereskan dulu ini ya. Berarti min dikali 4 atau min 1 dikali 4 itu berarti di sini min 4. Min dikali min 4a
4A, atau min 1 dikali min 4A, berarti 4A positif ya. Oke. 4A sama dengan 4A sama dengan berarti min 4-nya pindah ke ruas yang lainnya, berarti asalnya negatif menjadi positif ya. Sama dengan min 12, berarti A sama dengan min 12 per 4, berarti nilai A nya itu adalah negatif 3. Maka kita dapatkan nilai A nya itu adalah negatif 3, atau C nya itu adalah negatif 3. Oke, dari contoh-contoh penerapan fungsi kuadrat ini semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.